Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Ibu Erna selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan. Kami dari kelompok 5 akan mempersembahkan materi tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Kami kelompok 5 terdiri dari saya, Deniarsi Ramawati, selaku pengisi suara dengan NIM 93221450, dan kedua Premi Setiawan 93221460, dan ketiga Buldan dengan nomor induk mahasiswa 9322147020. Oke, kita akan membahas tentang permasalahan pendidikan di Indonesia. Dalam perjalanannya menuju tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang tujuan pendidikan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab dan kemasyarakatan dan kebangsaan. Pendidikan di Indonesia dihadapkan kepada permasalahan-permasalahan yang berdampak kepada kualitas dan mutu pendidikan di Indonesia. Kali ini saya akan mengambil dari referensi dari Shafril dan Zelhendrizen. Oke. Menurut Shafril dan Zelhendrizen, ada 5 permasalahan pokok di Indonesia. 1. Kuantitas. 2. Kualitas. Ketiga, efisiensi. Dan keempat, efektivitas. Dan kelima, relevansi. Oke, sampai situ paham kan? 1. Kuantitas. Apa sih yang dimaksud dengan kuantitas? Kuantitas yaitu masalah yang menyangkut banyak murid yang harus ditampung dalam sistem pendidikan atau sekolah. Masalah ini timbul karena calon murid yang tidak tertampung di suatu sekolah karena terbatasnya daya tampung. Kesempatan memperoleh pendidikan masih terbatas pada tingkat sekolah dasar. Permasalahan ini mencuat terutama di sekolah dasar pada tahun-tahun lampau. Tetapi saat ini masalah itu sudah bisa diatasi. Sisa permasalahan ini ada pada anak-anak yang tinggal di daerah terpencil. Kedua, kualitas. Kualitas pada umumnya dilihat dari hasil pendidikan itu sendiri. Kadar ketercapaian tujuan tersebut tergantung pada lembaga yang menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta sukar ditetapkan secara pasti karena alat ukur keberhasilan atau kualitas seseorang siswa atau anak di sekolah belum ada yang baku. Ketiga, efisiensi. Dikatakan ideal apabila penyelenggaraan pendidikannya hemat waktu, tenaga, dan biaya, tetapi produktivitasnya tetap optimal, seperti kesesuaian jadwal mata pelajarannya dengan guru pembelajaran tersebut. Keempat, efektivitas. Efektivitas mengenai pencapaian hasil program yang dibuat. Bila rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru sesuai dengan silabus, maka pembelajaran tersebut dapat dikatakan efektif. Yang kelima, relevansi. Relevansi mengenai sistem pendidikan dapat menghasilkan output yang sesuai dengan kebutuhan. Kesesuaian tersebut meliputi kuantitas dan kualitas output tersebut. Di dalam suatu permasalahan pasti ada upaya penanggulangan. Tidak terkecuali dalam permasalahan pendidikan, pasti ada upaya penanggulangan permasalahan pendidikan di Indonesia. Mari kita bahas upaya penanggulangan permasalahan pendidikan di Indonesia. 1. Perubahan kurikulum.
Perubahan kurikulum berarti adanya perbedaan dalam satu atau lebih komponen kurikulum antara periode tertentu yang disebabkan oleh adanya usaha yang disengaja. Itulah mengapa perubahan kurikulum dapat menjadi solusi permasalahan pendidikan karena dapat disebut perubahan yang mengubah semua. Selanjutnya adalah pengelolaan pendidikan. Ini adalah upaya nomor 2 ya. Pengelolaan konsep pendidikan nasional dihasilkan melalui kurikulum. Kurikulum terbaru saat ini adalah kurikulum 2013. Kurikulum ini sebagai usaha pembaruan kurikulum yang ada sebelumnya, yaitu kurikulum 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan 2006 atau kita bisa menyebutnya KTSP, ya kan? Selanjutnya yang nomor 3 adalah pembaharuan pendidikan. Menurut Rogers 1995, pembaruan adalah an idea, practice, or object that is perceived as new by individual or other unit of attention. Bad English. Oke. Berdasarkan manajemen SDM, Peter Drucker, Hazelbein et al. 2002 mengatakan bahwa pembaharuan adalah a change that creates a new dimension of performance. Berdasarkan penjelasan kedua orang di atas, pembaharuan dapat diartikan sebagai adalah perubahan ide dan gagasan yang mendorong seseorang sebagai penggunaan dalam bekerja dan bekerja jauh berbeda dan lebih baik dari sebelumnya atau menghasilkan dimensi kinerja yang baru. Oke, dari sini sudah paham kan? Baiklah, saya akan mengambil kesimpulannya dari permasalahan tadi. Kesimpulannya adalah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menegaskan pendidikan adalah usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Misi pendidikan sendiri adalah menyiapkan sumber daya menghadapi masalah. Itulah sebabnya, karena pembangunan sendiri selalu mengikuti kembangan zaman yang selalu berubah. Masalah kian banyak dihadapi di dunia pendidikan ini. Sangatlah banyak loh ya masalahnya. Kompleks. Pertama, karena sifat sasarannya yaitu manusia merupakan makhluk misteri yang banyak teka-teki. Kedua, karena pendidikan harus mengantisipasi hari depan yang mengundang banyak pertanyaan. Padahal pemahaman terhadap hari ke depan itu sangat penting karena menjadi acuan dari segenap perubahan yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, agar masalah di dalam pendidikan dapat dipecahkan, maka diperlukan rumusan tentang masalah-masalah pendidikan yang bersifat pokok yang dapat dijadikan acuan bagi pemecah masalah-masalah praktis yang timbul di lapangan. Dengan dikemukakan masalah-masalah pokok pendidikan, kaitan masalah-masalah pokok tersebut satu sama lain, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan dan lain-lain. Diharapkan para pendidik memahami lebih baik masalah pendidikan yang dihadapi di lapangan dan merumuskannya serta mencari alternatif pemecahannya. Dan saran diberikan bahwa sebagai calon pendidik terkhusus mahasiswa maupun mahasiswi gadis bahasa Inggris yang ingin menjadi tenaga pendidik, kita harus segera menyadari masalah-masalah apa saja yang terjadi di dunia pendidikan di Indonesia. Semakin kita cepat menyadari masalah yang terjadi, semakin kita cepat mengupayakan penanggulangan masalah pendidikan. Di akhir video ini atau di akhir penjelasan ini, mohon maaf bila suara bising mengganggu kefokusan Anda yang sedang mendalami materi ini.
Dan terima kasih kepada Ibu Erna selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar pendidikan yang selalu mendukung kami di mata kuliah ini. Mohon maaf sebesar-besarnya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf dan maafkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tahun depan 2020 atau next time bila kita bertemu lagi.